Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha Ustazah. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 ya Ananda Soleh Soleha Ustazah, yaitu tentang bermain di rumah teman. Masih ingat gak pembelajaran kita yang kemarin? Ya, insya Allah Ananda Ustazah masih ingat ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, ingat tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana teman-teman mengetahui cara bermain di rumah teman. Oke, kita masuk lagi pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, ingat doa sebelum belajar ya. Sebelumnya sikap berdoa, ucap ta'awuz wa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa mohon kemudahan. Allahumma yasir wala tu'asir. Doa untuk kedua orang tuaku. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa pembuka hati. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, karena kita belajarnya masih daring ya, mohon tetap dijaga kesehatan, jaga imun, dan juga jaga iman Ananda Soleh Soleha Ustazah. Lanjut, kita masuk ke pembelajaran lagi ya, bermain di rumah teman. Bermain dapat kita lakukan di mana saja ya. Salah satunya adalah di rumah teman kita. Ketika bermain di rumah teman, maka kita harus menjaga sopan santun, pintar. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan orang yang berada di rumah tersebut menjadi marah. Bermain apa yang sering antum lakukan ketika di rumah teman? Ayo bermain apa saja? Oke, pesan Ustazah, ketika kita bermain, adab ketika kita bertamu yang pertama, kita sebelum masuk, maka kita harus ucap salam terlebih dahulu. Ketuk pintu, ucap salam. Tidak boleh kita menyelonong saja masuk tanpa izin. Setelah itu, kita kalau udah disuruh masuk oleh tuan rumah atau teman kita, maka kita baru masuk. Setelah diizinkan masuk, maka baru kita duduk. Kalau udah dipersilahkan kita duduk ya. Jadi jangan kita seperti di rumah kita sendiri. Ingat bagaimana adab-adab kita ketika kita bertamu.
tamu. Apa yang disuruh sama teman kita, itu yang kita lakukan. Ingat, apa yang disuruh itu harus dalam kebaikan. Pintar Ananda Soleh Soleha Ustazah. Dah, silakan teman-teman coba baca. Ayo membaca. Bacalah percakapan tentang berbagai macam bentuk benda di buku antum. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks percakapan tersebut. Jadi ketika Ananda Soleh Soleha Ustazah udah menjawab pertanyaan, silakan difotokan jawabannya itu dan dikirim ke Ustazah ya. Yang pertama, di mana percakapan di atas berlangsung. Yang kedua, siapa saja yang bercakap-cakap dalam teks tersebut. Ketiga, sejak kapan ayah Ana mengoleksi benda-benda antik. Empat, berapa bentuk yang disebutkan oleh Rasti. Yang kelima, bagaimana bentuk lukisan yang disebutkan Rasti. Ini ayo berlatih yang kedua ya, tugas yang kedua. Afwan Ustazah. Nah, untuk selanjutnya, ayo mengamati, tuliskan di bawahnya bentuk bangun datar yang antum lihat. Oke, apa aja bangun datarnya? Ada 6 bangun datar yang bisa kita lihat. Silakan tulis apa nama bangun datar yang antum lihat. Boleh komunikasikan dengan ayah bundanya. Setelah dibuat atau setelah dituliskan, kirim fotonya, kirim ke Ustazah. Selanjutnya, ayo membaca. Oke, kita tidak boleh malas membaca ya, karena ketika kita membaca, maka ilmu kita akan selalu bertambah. Itu tentang sifat-sifat kebanyakan benda padat. Yang pertama apa sifatnya? Yang pertama adalah kuat dan kukuh. Jadi benda padat itu akan kuat dan kukuh. Yang kedua, bentuknya selalu tetap. Jadi benda padat bentuknya selalu tetap, tidak akan pernah berubah kecuali rusak atau pecah atau patah ya. Yang ketiga, volumenya tetap. Itulah 3 sifat-sifat kebanyakan benda padat. Ini kebanyakan benda padat ya teman-teman Ustazah. Yang pertama, kuat dan kukuh. Yang kedua, bentuknya tetap. Yang ketiga, volumenya tetap. Dah, sekarang ayo mengamati, lihat berbagai gerakan pohon berikut. Dah, kita mengaplikasikannya di dalam keseharian kita ya. Kita yang menjadi contoh terhadap gerakan pohon. Yang pertama, melambaikan ke kiri dan ke kanan. Coba Ananda Ustazah Nono silakan cobakan ya. Yang pertama, melambaikan ke kiri dan ke kanan. Silakan berdiri. Oke, coba lihat contohnya, melambaikan ke kiri dan ke kanan. Setelah itu, melambaikan tangan ke depan dan ke belakang. Tetap senyum ya, gak boleh cemberut walaupun kita daring. Oke, perhatikan contoh gerakan dahan berayun berikut ini. Oke, sekarang kita melihat dahan berayun yang akan dicontohkan oleh teman kita. Oke, yang pertama, berputar ke kiri dan ke kanan. Tangannya diletakkan di atas telinga kita. Oke, anak-anak Ustazah hebat. Yang kedua, berayun ke depan ke belakang. Sama, tangannya tetap di dekat kepala kita. Selanjutnya, perhatikan contoh gerakan pohon besar berikut. Gabungkan dengan gerakan sebelumnya.
Oke, masih ingat gerakan sebelumnya? Pertama, pohon cemaranya. Yang kedua, pohonnya berkayu keras. Yang ketiga, pohon bambu. Oke, ada 3 pohon ya, pohon cemara, pohon berkayu keras, dan ketiga pohon bambu. Coba tirukan gerakan di atas sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan dengan sungguh-sungguh. Setelah Ananda Ustazah Nono dapat menirukan gerakan di atas dengan lancar, bekerja samalah dengan kelompok. Kebetulan kita tidak berkelompok ya Ananda Soleha Ustazah. Boleh dikerjakan dengan adiknya atau dengan kakaknya, atau bisa jadi kalau ada teman yang belajar di rumah kita. Oke, berlatihlah untuk melakukan gerakan bersama dengan siapa yang ada di rumah kita dengan kompak. Iya, dengan kompak. Oke, selanjutnya kita mengamati. Oh ya, untuk gerakan tadi silakan Ananda Soleha Ustazah videokan ya dan dikirim ke Zahnono. Oke, ayo mengamati. Melani pergi ke pasar bersama ibunya. Hari itu dia membawa 2 buah tas belanja. Di dalam tas belanja itu masing-masing terdapat 5 buah kembang kol. Melani bertanya kepada ibunya tentang jumlah semua kembang kol yang ada di tasnya. Setelah dihitung semua, ternyata jumlah kembang kol yang ada adalah tas pertama jumlahnya 5 buah kembang kol, ditambah tas kedua 5 buah kembang kol. Berapa kembang kol seluruhnya? Berarti 5 buah di tas pertama ditambah 5 buah kembang kol di tas kedua. Berapa jumlahnya? Oh iya, pintar, 10 buah kembang kol. Good Ananda Soleha Ustazah. Bentuk penjumlahan di atas dapat diubah juga menjadi bentuk perkalian. Nah, masih ingat pembelajaran kita kemarin? Yaitu bentuk perkalian. Oke, 5 jumlah buah kol di tiap tas kali. Oke, berapa jumlah tasnya? 1, 2, tas pertama dan tas kedua, berarti kali 2 jumlah tas yang dibawa. Jadi 5 jumlah buah kol di tiap tas dikali 2 jumlah tas yang dibawa Melani. Berapa jumlahnya Ananda Soleha Ustazah? 10. Pintar anaknya ya. Oke, lanjut kita berlatih. Di sana gambar apa yang terlihat Ananda Soleha Ustazah? Gambar apa yang ada di bukunya? Iya, gambar mobil-mobilan ya. Ada 3 kotak. Tiap kotak berisi 4 mobil-mobilan. Oke, ada berapa kotak di sana? 1, 2, 3. Iya, 3 kotak. Oke, dalam satu kotak berapa isi mobilnya? 4. Jadi, berapa kira-kira jumlah mobil-mobilan yang ada? Oke, kita cari matematikanya. Berarti dalam satu kotak 4 ditambah 4 ditambah 4. Berapa jumlahnya? 12. Kita jadikan ke bentuk perkalian. 3 kotak, 3 tempat dikali isi. Berapa isinya? 4. Berarti 3 kotak dikali isi 4 jumlahnya 12. 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke, di sana ada latihannya. Oke, itu berapa kotaknya?
Oke, coba jumlahkan isi dalam satu kotak semuanya. Dah, setelah itu teman-teman jadikan ke bentuk perkalian. Ingat, jumlah kotak yang pertamanya ya, di kolom pertamanya jumlah kotak dikali isi kotak. Ya, jumlah kotak dikali isi kotak, maka dapatlah jumlah keseluruhannya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tugasnya tolong difotokan dan kirim ke Zahnono. Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, Ananda Soleh Soleha Ustazah tetap jaga kesehatan tubuh kita. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis atau doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, silakan membuat tugasnya. Jangan lupa kirim ke Zahnono ya. Assalamualaikum teman-teman ustazah semuanya.